Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kamila dari kelas PPKNB angkatan 2022. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS LKF PKN. Oke, yang pertama, ide-ide mendasar mengapa PPKN menjadi ada atau eksis. PPKN atau kita kenal sebagai Civic Education bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik yang memiliki komitmen yang kuat dalam mempertahankan kebinekaan di Indonesia dan mempertahankan integritas nasional. PPKN juga secara kurikuler dibentuk sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipasif, dan juga bertanggung jawab. Selain itu, PPKN secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai dan juga pengalaman belajar atau learning experience dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, PPKN juga merupakan tuntutan hidup peserta didik sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan juga moral Pancasila serta kewarganegaraan yang demokratis. Selanjutnya, PPKN ini merupakan bentuk pendidikan bagi peserta didik yang bertujuan untuk menjadikan mereka warga negara yang berpikir tajam dan sadar mengenai hak dan juga kewajibannya dalam hidup bernegara. Juga bertujuan untuk membangun kesiapan seluruh warga negara agar menjadi warga dunia yang cerdas. Dan selanjutnya, PPKN ini juga diberikan agar peserta didik menjadi pribadi yang paham tentang hak dan juga kewajiban, berpikir kritis, bertoleransi tinggi, pribadi yang cinta damai, menjadi sosok yang mengenal, dan juga berpartisipasi dalam kehidupan politik lokal, nasional, maupun internasional. Hal ini sesuai dengan hakikat tujuan pembelajaran pendidikan Pancasila dan juga kewarganegaraan atau PPKN, yaitu mengembangkan peserta didik menjadi warga negara yang baik yang memiliki rasa kebangsaan terhadap negara Indonesia dalam berinteraksi di lingkungan rumah, sekolah, dan sekitarnya, serta berbangsa dan juga bernegara. Bagian yang kedua, masalah-masalah yang dicoba untuk diselesaikan oleh PPKN. Yang pertama itu ada memudarnya sikap nasionalisme. Dalam era globalisasi saat ini, bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang berdampak pada moralitas bangsa, khususnya pada generasi milenial. Hal ini jika dibiarkan akan mampu mencairkan jiwa nasionalisme yang mereka miliki. Nasionalisme itu sendiri merupakan perasaan cinta tanah air, kesepakatan untuk mendorong rakyat menegakkan kedaulatan dan membentuk negara berdasarkan kebangsaan. Lalu yang kedua, muncul dampak negatif globalisasi. PPKN diharapkan juga akan membentuk generasi yang mempunyai karakter disiplin, berbudi pekerti, dan sopan santun sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia. Setelah terbentuk generasi yang berkarakter, maka dengan adanya globalisasi tidak akan terpengaruh dampak negatif. Walaupun kita tidak dapat menolak globalisasi karena perkembangan zaman, namun setidaknya kita dapat menyaring untuk memilih pengaruh-pengaruh yang cocok dengan pribadi bangsa. Oleh karena itu, PPKN akan membentuk sikap antisipatoris, yaitu mempersiapkan generasi muda untuk kehidupan di masa yang akan datang. Yang ketiga, ada munculnya konflik dan intoleransi. Banyaknya macam suku di Indonesia menyebabkan perbedaan pendapat dari setiap suku dan juga ras di negara ini. Maka PPKN sangat penting dan harus diterapkan di setiap sekolah dan juga di lingkungan keluarga yang bertujuan agar tidak terjadinya perpecahan di kemudian hari. Dengan adanya PPKN, maka generasi penerus akan mengetahui sejarah bangsa. Pengetahuan tentang sejarah bangsa ini dapat menimbulkan rasa cinta tanah air dan bela negara dalam diri mereka, serta kesatuan persatuan bangsa dapat tetap terjaga. Rasa cinta tanah air yang telah tertanam pada generasi penerus akan meminimalisir resiko terjadinya perbedaan pendapat antar suku, ras, dan juga agama. Dan yang terakhir, ada ketidakadilan sosial. PPKN berusaha untuk memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip
keadilan sosial, dan hak-hak asasi manusia kepada peserta didik. Hal ini bertujuan untuk membangun kesadaran tentang pentingnya mengatasi ketimpangan sosial, diskriminasi, dan memperjuangkan hak-hak sosial yang adil bagi semua warga negara. Bagian yang ketiga, bagaimana cara terbaik untuk mengetahui penyelesaian masalah yang diajukan itu bisa bermanfaat. Oke, diawali dalam proses perencanaan pembelajaran guru PPKN dalam merancang atau membuat konsep kegiatan belajar mengajar yang akan dilaksanakan, mulai dari merencanakan materi PPKN yang akan disampaikan yang sesuai dengan silabus, selanjutnya strategi penyampaian, hingga mempersiapkan media pembelajaran yang akan digunakan. Di akhir akan dilaksanakan evaluasi dan juga observasi terhadap penyelesaian masalah PPKN yang terjadi dengan memberikan pemahaman tentang dampak dan juga efektivitasnya. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar PPKN akan diwujudkan melalui pembelajaran interaktif, inspiratif, dan menyenangkan untuk mengembangkan prestasi peserta didik dalam materi PPKN agar mendorong peserta didik berpikir secara kritis dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan juga mengaplikasikan materi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, materi pembelajaran berbasis pada fakta dan juga fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu, dan bisa menggunakan monodisiplin, interdisiplin, multidisiplin, dan juga transdisipliner dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan PPKN dalam suatu pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.